Bagi mereka yang mengira diri paling siap, tas-tas darurat itu tak lebih dari sekedar mangsa empuk menanti untuk ditemukan. Bayangkanlah, jika kau mau, sebuah ransel taktis yang dihiasi anyaman moli berlimpah, dijejali hingga batas maksimalnya. Di dalamnya, biasanya akan ditemukan aneka perkakas serbaguna yang kacau balau, membanggakan 100 fitur yang tak akan pernah benar-benar kau gunakan. Setengah lusin jenis gelang paracord, satu set kartu remi darurat, di samping pernak-pernik tak terhitung lainnya yang dijual dengan ilusi kesiapan. Demikianlah ilusi yang disebarkan oleh pemasaran yang cerdik. Namun, ketika bencana sesungguhnya melanda, persepsi inilah yang terbukti fatal. Beban dari hal-hal yang berlebihan bisa berakibat fatal. Jaminan menipu yang berasal dari kelebihan itu sama mematikannya. Sangatlah penting kita menyingkirkan semua beban semacam itu. Buanglah gagasan-gagasan muluk dan prioritaskan kepraktisan. Ini mengarah langsung pada apa yang kami sebut prinsip 7 inti. Inilah 7 klasifikasi perlengkapan dasar yang benar-benar menjamin kelangsungan hidupmu ketika segalanya runtuh. Ini bukan tentang memproyeksikan citra. Ini tentang memiliki solusi efektif ketika semua pilihan lain telah habis. Kita akan mulai dengan barang yang paling utama dan benar-benar tak tergantikan, yaitu pemurnian air. Mari kita kesampingkan sejenak filter sedotan yang rapuh dan banyak digunakan itu. Ringkas, memang, tapi mereka dipenuhi dengan kerentanan kritis. Sebaliknya, bayangkan sebuah filter pompa yang kokoh, dioperasikan secara manual. Sebuah sistem yang bisa kau bongkar, bersihkan di lapangan, dan andalkan untuk memproses air dalam jumlah besar, bukan hanya tegukan untuk satu orang. Selanjutnya, pasangkan filter itu dengan pasangannya yang tak tergantikan. Sebuah wadah baja tahan karat berdinding tunggal. Dinding tunggal itu sangatlah penting. Ini memungkinkan penempatannya langsung ke dalam api. Perpaduan ini melahirkan sebuah proses pemurnian 2 tahap yang krusial. Filter pompa Anda menjadi garda terdepan, menyaring partikel dan protozoa yang mengancam. Namun, merebus air adalah jurus pamungkas, pembasmi segala virus dan bakteri licik yang bahkan filter terbaik pun bisa luput. Kemampuan merebus air bukanlah sekadar bonus belaka. Ini adalah syarat mutlak, tak bisa ditawar, demi keamanan air yang hakiki. Nyawa Anda, penopang hidup Anda, tak bisa digantungkan pada seonggok plastik sekali pakai. Ia menuntut sebuah proses yang andal, yang bisa diulang tanpa celah setiap saat. Lantas, mengapa ini menjadi perhatian utama kita? Mengapa air harus didahulukan dari pisau, api, bahkan tempat berlindung? Sebab tanpanya, semua yang lain hanyalah omong kosong belaka. Dampak dehidrasi pada raga manusia begitu cepat dan mematikan, terutama bagi otak. Dalam hitungan jam saja, kemampuan berpikir Anda akan mulai merosot tajam. Bayangkan siluet manusia. Saat dehidrasi mencengkeram, area yang melambangkan otaknya mulai meredup, memudar seolah lenyap. Kemampuan Anda untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan bahkan navigasi akan lenyap begitu saja. Bahkan, penurunan kadar air tubuh sekecil 2% saja sudah bisa melenyapkan ingatan jangka pendek dan konsentrasi Anda. Perangai Anda memburuk, kecemasan melambung tinggi. Anda berubah menjadi musuh paling berbahaya bagi diri sendiri. Saat satu langkah keliru bisa berarti ajal. Kemewahan memiliki pikiran yang keruh, sungguh tak terbayar harganya. Seseorang yang tewas karena dehidrasi, bahkan dengan senjata api tergenggam erat di tangannya, hanyalah korban yang kebetulan membawa senjata. Otak Anda, instrumen terpenting untuk bertahan hidup, beroperasi dengan air. Memastikan pasokannya adalah pertempuran awal yang mutlak harus Anda menangkan. Pada akhirnya, semua ini membawa kita langsung pada kriteria ketat yang mutlak harus dipenuhi oleh setiap peralatan Anda. Kini, mari kita kembali menilik wadah baja tahan karat andalan itu dalam skenario genting ini. Bayangkan skenario ini. Kau terhuyung-huyung merangkak di atas hamparan bebatuan yang curam dan berbahaya. Tiba-tiba, pijakanmu goyah dan ranselmu meluncur deras, tak terkendali. Kau menyaksikan botol itu terpental-pental brutal, menghantam granit yang bergerigi, seolah tak punya belas kasihan. Namun, jika itu wadah plastik, sudah pasti akan hancur berkeping-keping, tak bersisa. Sebuah termos berdinding ganda yang terisolasi,
Meski jagoan dalam menjaga minuman tetap hangat, bisa saja segel vakumnya rusak, membuatnya sama sekali tak berguna untuk merebus air demi kelangsungan hidup. Namun, wadah baja berdinding tunggal itu, meski mungkin penyok parah, tetap utuh, tak berlubang sedikit pun. Keutuhan dasarnya tetap terjaga, tak ternoda. Ia masih sanggup menampung cairan, penyelamat hidupmu. Ia masih sempurna untuk dipanaskan langsung di atas kobaran api, tanpa ragu. Inilah tepatnya standar mutlak yang harus dipenuhi. Perlengkapan esensialmu mutlak harus sanggup menahan siksaan brutal semacam itu dan tetap berfungsi demi kelangsungan hidupmu. Ketahanan sejati bukan sekedar label merek yang terkenal di pasaran. Ia lahir dari filosofi mendalam dalam perancangan dan pembuatannya, dari awal hingga akhir. Intinya adalah kemampuannya bertahan dari benturan dahsyat, tekanan luar biasa, dan keausan tanpa henti di tengah skenario paling mengerikan yang bisa kau bayangkan. Setiap dari 7 perlengkapan dasar itu wajib lolos dari ujian dunia nyata yang kejam dan tanpa ampun ini. Secara internal, hidrasi adalah darah kehidupanmu, tak tergantikan. Namun, kini perhatian kita beralih pada apa yang akan melindungi keberadaanmu dari ancaman luar. Pengendalian suhu tubuh. Karena hipotermia takkan sudi mengendurkan cengkeraman dinginnya selagi kau sibuk membangun pondok darurat. Maka dari itu, perlengkapan esensial keduamu dirancang khusus untuk menciptakan kehangatan yang cepat dan vital. Pembahasan kita berpusat pada penyalaan api yang terencana dan terjamin. Keandalan mutlak adalah harga mati. Ini terwujud dalam 2 bentuk, 2 pilihan, yaitu sebatang ferrocerium dan korek api Bic yang biasa kita jumpai. Batang ferro itu memuntahkan hujan bara pijar, membakar di atas 3000 derajat Fahrenheit, sanggup menyulut bahan bakar bahkan saat basah kuyup. Korek api kertas berubah jadi bubur basah tak berguna diguyur hujan, sementara batang ferro tetap kokoh, tak gentar sedikit pun oleh amukan alam. Sumber penyalaan api keduamu adalah korek api Bic. Ia menyemburkan api instan, tak terputus dengan sedikit usaha, namun mudah lumpuh saat basah, dan di tengah dingin yang menusuk tulang, butana sulit menguap sempurna. Inilah mengapa kau harus berpegang teguh pada pepatah kuno. 2 itu 1, dan 1 itu tiada. 1 titik kegagalan saja, itu sama saja dengan menjemput ajal. Saat korek apimu basah kuyup atau membeku total, batang ferro berdiri tegak, siap menjadi penyelamatmu yang tak tergantikan. Dalam kondisi yang bersahabat, korek api Bic menghemat waktu berhargamu dan energi vitalmu yang terbatas. Memiliki keduanya bukan sekedar berlebihan. Itu adalah keharusan taktis, jaminan mutlak bahwa kau akan mampu menciptakan kehangatan. Setelah kebutuhan apimu terpenuhi, kini kau butuh alat yang akan menempah kenyataanmu. Komponen ketiga yang tak bisa ditawar dalam perlengkapanmu adalah pisau bilah tetap full tang. Izinkan aku berterus terang. Pisau lipat saku adalah titik kelemahan yang fatal. Titik porosnya secara desain adalah kelemahan struktural yang lekat. Di bawah tekanan yang sesungguhnya, mekanisme penguncian itu pasti akan menyerah. Pisau full tang, sebaliknya, sama sekali tak memiliki kelemahan bawaan semacam itu. Bilahnya sendiri adalah sebilah baja karbon tinggi yang utuh, membentang tanpa celah dari ujung bilah, menembus gagang hingga ke pommel. Gagang pisau ini tertanam kokoh pada inti baja yang tak tergoyahkan. Konstruksi tangguh ini memberinya ketahanan luar biasa, memungkinkanmu menggunakannya sebagai linggis, alat pemotong, atau perkakas presisi tanpa rasa takut akan kehancuran yang fatal. Saat memilih, carilah baja tahan karat karbon tinggi demi ketajaman yang awet dan ketahanan luar biasa terhadap karat. Gagangnya harus dirancang ergonomis, terbuat dari bahan seperti mikarta atau G7, menjamin genggaman yang tak goyah, tak licin, bahkan saat basah kuyup. Untuk sebagian besar tugas bertahan hidup, bilah sepanjang 4 hingga 6 inci dengan profil drop point adalah yang paling sesuai. Ini jauh lebih dari sekadar pisau. Ini adalah serpihan dunia yang diasah, perpanjangan tanganmu yang tak terkalahkan. Nilai mendalam perkakas ini terletak pada kemampuannya menjalankan fungsi yang jauh melampaui sekedar operasi memotong. Fungsi terpentingnya adalah teknik yang dikenal sebagai batoning. Kau letakkan bilah melintang di atas batang kayu,
lalu pukul punggungnya dengan potongan kayu lain yang kokoh. Secara efektif menggunakannya sebagai pasak untuk membelah kayu. Proses krusial ini memberimu akses ke inti kayu kering yang tersembunyi di dalam batang kayu basah kuyup. Satu-satunya kayu yang dapat diandalkan untuk menyulut percikan api. Lebih jauh lagi, bilah ini berfungsi sebagai alat utamamu untuk mengolah buruan, dari menguliti awal hingga memotong-motong akhir. Ia berdiri sebagai perangkat darurat, mampu dengan cepat memutus sabuk pengaman di dalam kendaraan yang rusak. Namun yang terpenting, ia adalah perkakas dasar, alat utama dari mana semua perkakas lain diciptakan. Dengan satu bilah ini, kau bisa mengukir pasak dan pemicu perangkap, membuat tombak ikan, menciptakan feather stick untuk penyulut api, dan mengukir lekukan pada batang kayu untuk membangun tempat berlindung. Setiap solusi yang kau bangun di alam liar, kemungkinan besar akan dimulai dengan sayatan dari bilah ini. Ia adalah landasan tempat semua upaya bertahan hidupmu dibangun. Mengubah bahan mentah menjadi perkakas penyelamat nyawa. Namun, kau harus memahami batasan-batasan nyata dari perkakas ini. Meskipun kuat dan serbaguna, sebuah pisau tidak bisa melakukan segalanya. Ia bisa membantumu menciptakan kehangatan, tapi ia sendiri bukanlah kehangatan. Ia adalah alat aktif, namun bertahan hidup juga membutuhkan perlindungan pasif. Saat kau menggunakan pisau untuk membelah kayu atau mengiris daging, angin masih saja mencuri panas dari tubuhmu. Hujan beku masih meresap, membasahi pakaianmu hingga ke tulang. Tanah yang dingin masih saja menguras suhu inti tubuhmu saat kau terlelap. Sebilah pisau takkan bisa menjadi perisaimu melawan terjangan tanpa henti dari alam. Memang, ia adalah alat yang ampuh untuk membentuk lingkungan sekitarmu. Namun, ia tak bisa melindungi seluruh tubuhmu sekaligus dari lingkungan yang memusuhi, yang terus-menerus mengancammu 24 jam sehari. Ia memberimu sarana untuk melawan, untuk membangun, dan untuk menciptakan. Dengan api dan sebilah pisau, kau bisa membentuk dunia. Tapi kau tetap butuh pelindung dari alam untuk bertahan hidup semalaman. Dan pelindung itulah alat keempatmu. Karena tidur langsung di tanah akan menyedot panas hingga ke tulang-tulangmu. Itu adalah hukum fisika, konduksi, dan ia akan membunuhmu lebih cepat daripada udara dingin. Pertahananmu sederhana, sering terabaikan. Sebuah ponco militer tugas berat atau terpal ripstop berkualitas. Lupakan saja apa yang mereka jual padamu tentang tenda ringan satu fungsi. Ketika setiap ons sangat berarti, setiap perlengkapan harus berjuang untuk mendapatkan tempat di ranselmu. Saat digunakan, ponco membuktikan nilainya berlipat ganda. Ia menawarkan perlindungan instan dari hujan badai yang tak terduga. Meski ia menjaga organ vitalmu tetap kering dan menangkis dingin yang mematikan, kejeniusan sejatinya terletak pada kemampuannya beradaptasi. Berkat lubang tali yang diperkuat di sekelilingnya, ia melampaui sekedar pelindung hujan. Ia berubah menjadi solusi tempat tinggal darurat. Baik dibentangkan di dahan pohon atau didirikan sebagai tenda darurat, ia membentuk kanopi pelindung, sebuah penghalang dari badai angin. Ia berfungsi sebagai alas tidur, melindungi perlengkapanmu, mengumpulkan air berharga, dan bahkan bisa menjadi tandu darurat. Ia tak hanya ringan, serbaguna, namun juga jauh melampaui tenda dalam segala kegunaan. Anggaplah ini sebagai kulit pelindung dari tempat tinggal sementaramu. Benteng pertama antara dagingmu dan dunia yang bertekad mengubahmu menjadi patung es. Sebuah tenda adalah kemewahan, namun sebuah ponco adalah keharusan tak tergantikan. Namun, tempat berlindung manapun hanya akan sekuat elemen-elemen yang mengikatnya. Sebuah penutup yang menyerah pada hembusan angin pertama tak akan memberikan perlindungan apapun. Hal ini membawa kita langsung pada perlengkapan esensial kelimamu, tali temali. Dan bukan sembarang tali. Aku merujuk secara khusus pada Paracord 550. Gulungan 100 kaki dari bahan ini nyaris tak berbobot dan tak memakan banyak tempat. Namun, kegunaannya hampir tak terbatas. Tempat berlindung ponco yang kita bicarakan tadi. Ia terikat kokoh oleh tali punggung dan tali penopang paracord yang bisa kau pasang dalam hitungan detik. Jika tali ranselmu putus di bawah tekanan,
Bermil-mil jauhnya dari peradaban, kau akan memperbaikinya dengan parakon, menjadikannya lebih kokoh dari kondisi aslinya. Tali khusus ini adalah penyelamat. Angka 550 pada namanya menandakan kekuatan putus minimum 550 pon. Namun, kecemerlangan sejatinya berasal dari arsitektur internalnya. Selubung luarnya melindungi 7 filamen internal yang berbeda, masing-masing terdiri dari 2 lapis. Tarik salah satu filamen ini, dan kau sudah punya senar pancing. Kau akan memiliki benang yang sempurna untuk menambal pakaian yang robek. Bahan ini menyediakan bahan dasar untuk jerat atau kawat jebakan. Setiap 100 kaki parakot mengandung 800 kaki tali temali yang fungsional. Ini adalah elemen krusial yang menjaga seluruh sistem operasionalmu tetap utuh. Sekarang, beberapa orang akan memberitahumu bahwa membuat tali temali di alam liar adalah hal yang sederhana. Mereka akan menunjukkan gambar kulit kayu dan serat tumbuhan yang dipilin, dan secara teknis mereka tidak salah. Memang, itu bisa dilakukan. Namun, yang dengan sengaja mereka lupakan adalah harga sebenarnya yang harus dibayar. Harga itu mencakup waktu berhargamu, kalori vitalmu, dan konsentrasi tak tergoyahkanmu. Ini adalah trio aset tak ternilai. Mencari bahan yang sesuai, lalu dengan teliti mengikis, memproses, dan memilin serat menjadi seutas tali yang berfungsi, terbukti menjadi upaya yang berlarut-larut dan sangat menguras tenaga. Kau bisa dengan mudah menyia-nyiakan separuh siang yang berharga, bahkan lebih, 1000 kalori, hanya untuk membuat 6 meter tali rapuh yang tidak bisa diandalkan, yang hampir pasti akan mengkhianatimu saat menghadapi tekanan sesungguhnya. Mengejar tugas semacam itu adalah kebodohan belaka, ketika solusi yang lebih unggul dan sudah teruji, sudah tersedia di tangan. Sekarang, bandingkan jam-jam melelahkan dari upaya panik itu dengan tindakan sederhana dan efektif, yaitu mengambil seutas parakot dari perlengkapanmu. Kesiapan instan, ketahanan tak terbantahkan, 0 upaya terbuang. Bertahan hidup sejati bukanlah tentang menunjukkan kemampuanmu meniru keberadaan manusia gua. Sebaliknya, ini tentang mengerahkan alat terbaik yang kau miliki untuk menyelesaikan tantangan dengan cepat, sehingga membebaskan perhatianmu untuk bahaya berikutnya. Pada akhirnya, ini tentang menggunakan kecerdikan, bukan sekadar kekuatan kasar. Baiklah, kau sudah punya bentengmu, tempat perlindunganmu dari murka alam. Kau punya ikatan dan tali, penting untuk membangun dan memperbaiki, menjaga wilayahmu dari bahaya nyata. Fondasi fisik yang kokoh telah diletakkan. Namun, alat-alat vital ini, pisau terpercayamu, api pemberi hidupmu, tempat berlindungmu yang kokoh, tali serbagunamu, hanya untuk melawan musuh dari luar. Mereka menangkis hujan lebat, menghalau badai, dan menjaga organ vitalmu tetap hangat. Mereka adalah arsitek dari bentengmu yang tak tertembus. Natun, ancaman yang benar-benar mematikan seringkali mengintai di luar pandanganmu. Mereka tidak mengumumkan kehadiran mereka dengan lolongan mengerikan atau derak dahan di tengah kegelapan malam. Mereka adalah pembunuh senyap, menyerang dari dalam diri. Kita sudah punya atap dan tali-tali kita. Tapi sekarang, mari kita bahas algojo tak terlihat yang tak bisa dikalahkan oleh pedang manapun. Pembusukan yang merayap. Sebelum pengobatan modern, ia adalah juara kematian yang berkuasa, menjadikan alat keenammu sebuah keharusan mutlak, tak bisa ditawar. Tusukan kecil dari semak berduri itu, atau sayatan mengerikan di tanganmu dari tutup kaleng yang tajam, itu bukan lagi sekedar luka kecil. Itu adalah jurang menganga, undangan terbuka menuju kematianmu. Kita tidak sedang membicarakan kotak plester kartun lucu dan sedikit salah. Tidak. Kita bicara tentang peralatan pertolongan pertama individual yang serius, sebuah IFAK. Ini adalah perlengkapan trauma, karena di sini setiap luka kecil adalah trauma yang parah. Di dalam perlengkapan ini terdapat pertahanan terakhirmu melawan pembunuh paling kuno dan tak kenal lelah umat manusia. Satu bakteri menyusup ke sayatan kecil itu. Hanya dalam 20 menit ia bereplikasi. Tak lama mereka menjadi 2. Lalu 4, lalu 8. Legiun tak terlihat tumbuh dengan kecepatan eksplosif, membanjiri sistem peredaran darahmu, mengubah seluruh keberadaanmu menjadi medan perang. Inilah sepsis.
Ia muncul pertama kali sebagai menggigil, demam, lalu disorientasi, berpuncak pada kegagalan total sistem tubuhmu. IFAKmu berfungsi sebagai unit intervensi segera. Ia berisi torniket yang dirancang untuk menghentikan total aliran darah, mencegahmu mati kehabisan darah dalam waktu kurang dari 3 menit. Di dalamnya, kau akan menemukan kasa padat dan perban tekan khusus untuk menghentikan pendarahan luka parah. Yang terpenting, ia dilengkapi dengan antibiotik spektrum luas. Ini bukan untuk sekadar pilek. Ini adalah amunisi kimia yang kau lepaskan untuk memusnahkan serbuan tak terlihat itu sebelum ia ngelahapmu sepenuhnya. Dalam realitas baru ini, paku berkarat sama berbahayanya dengan peluru senapan. IFAKmu berdiri sebagai bentengmu melawan bahaya semacam itu. Setelah membentengi raga dari musuh dalam diri, tantangan berikutnya adalah menjelajahi dunia luar. Ini membawa kita pada instrumen ketujuhmu yang paling hakiki. Perhatikan gawai genggammu. Persegi panjang gelap itu adalah keajaiban dari masa lalu. Sebuah saluran langsung ke satelit yang mengorbit, terus-menerus menunjukkan lokasimu yang tepat. Kini, tataplah sekali lagi saat layarnya berkedip-kedip. Tak ada sinyal. Indikator daya menyala merah menyala, lalu meredup menjadi gelap gulita. Itu hanyalah serpihan kaca dan plastik yang tak bernyawa. Hanya sebuah pemberat kertas. Kecerdasannya bersemayam di orbit dan vitalitasnya bergantung pada jaringan listrik yang telah berhenti berfungsi. Inilah mengapa instrumen ketujuhmu adalah peta topografi yang nyata dan kompas yang dapat diandalkan. Kertasnya bisa saja basah, mungkin bahkan kusut, namun ia takkan pernah berhenti berfungsi. Indikator magnetiknya tak membutuhkan sumber daya. Ia berkomunikasi dalam dialek unsur bumi. Ia berbicara kepadamu dalam bahasa planet ini. Ia adalah pemandumu menembus belantara, tali penyelamatmu saat semua koneksi lain terputus. Inilah alat pamungkasmu untuk bertahan hidup. Bola dunia itu sendiri secara konsisten menunjukkan utara. Ini bukan sekedar sketsa 2 dimensi. Tanda-tanda topografi menyingkap bentuk planet. Garis-garis ini menunjukkan lokasi ketinggian, kemiringan lereng manapun, sumber air seperti sungai, dan hutan lebat yang menyediakan perlindungan sempurna. Menguasai keterampilan ini bukanlah sekadar hobi. Ini melambangkan dialek dasar untuk bertahan hidup. Memahami posisimu saat ini hanyalah separuh dari perjuangan. Mengidentifikasi tujuanmu, dan yang lebih krusial, menghindari area-area tertentu, membentuk taktik yang akan menyelamatkan nyawamu. Di sinilah kau mengerahkan peta. Gunakanlah untuk berubah menjadi bayangan, untuk melintasi tanpa terlihat. Bentangkan peta di hadapanmu. Perhatikan tanda-tanda menonjol itu, jalan-jalan utama yang merupakan saluran menuju kehancuran. Setiap rimba beton, setiap sarang manusia menyimpan jebakan maut, jaring kusut para jiwa putus asa. Jari Anda menelusuri jalur baru, menjauhi jalanan utama, justru menyelinap di antara celah-celahnya. Manfaatkan lekuk kontur tanah. Susuri sisi tersembunyi punggung bukit, jangan sampai siluetmu terlihat di cakrawala. Petakan jalur menembus rimba belantara yang terhampar hijau pekat demi menghindari padang terbuka yang mematikan. Ini bukan soal kecepatan. Ini tentang gerakan senyap, tak terdeteksi. Kau bukan sekadar pengembara. Kau adalah bayangan yang melesat di antara rimbunnya alam, tak terdeteksi, tanpa jejak. Peta bukan lagi sekadar penunjuk jalan. Ia adalah medan perang strategis, papan catur tempat setiap langkah dihitung. 3 hari ke depan memastikan kau takkan pernah terperangkap dalam posisi tak berdaya atau tak terhindarkan. Jalurmu bukanlah lintasan tercepat antara 2 titik. Ia adalah lintasan teraman. Kita telah membahas 7 alat vital: api, penjernih air, tempat bernaung, alat potong, senjata api, kotak P3K, dan peta penunjuk arah. Miliki ransel terkuat, bilah tertajam, senapan terakurat. Kau mungkin bisa membalut luka dengan presisi seorang ahli bedah dan menemukan arah dengan bintang-bintang. Namun, setiap benda ini, setiap perlengkapan yang kau pilih dengan cermat, hanyalah gumpalan logam dan plastik tak berguna tanpa satu elemen tunggal yang jauh melampaui segalanya. Alat ketujuh yang sesungguhnya bukanlah peta, melainkan akal yang menafsirkannya.
Semua perlengkapan ini hanya berfungsi untuk mengatasi rintangan, untuk melipat gandakan kekuatan fisikmu. Namun, kepanikan bisa membuatmu kehilangan arah kompas. Kelelahan bisa menyesatkanmu dalam membaca peta. Dan teror bisa membuatmu menghamburkan peluru tanpa guna. Kelemahan terbesar dalam setiap skenario bertahan hidup adalah manusia itu sendiri yang berada di jantungnya. Kau bisa memulihkan fisikmu dan menemukan arah. Namun, tak satu pun alat ini akan berfungsi jika operatornya goyah. Dan operator itu adalah dirimu. Ini membawa kita pada kebenaran mutlak tentang perlengkapan bertahan hidup. Keahlian takkan pernah membebani fisikmu. Bayangkan kini, 7 benda krusial terhampar di hadapanmu. Bilah pisau full tank yang kokoh, pemantik api yang terpercaya, tempat bernaung yang ringkas, alat penjernih air yang ampuh, kotak P3K yang kau susun sendiri untuk luka yang sanggup kau tangani, dan perkakas serbaguna yang adaptif. Ini adalah kumpulan dari kemampuan yang tak terasa adalah tipuan. Pisau seharga $300 yang mahal itu hanyalah pajangan mewah jika kau tak mampu mengembalikan ketajamannya di belantara hanya dengan seonggok batu. Alat pemantik apimu hanyalah bongkahan logam tak berguna jika kau belum menguasai seni menyalakan api di tengah badai hujan. Setiap perlengkapan adalah jawaban atas tantangan yang pasti akan kau hadapi. Namun, semuanya tetap tak bernyawa tanpa satu-satunya bahan yang tak terpajang. Dirimu sendiri, kebijaksanaan yang telah kau kumpulkan, tangan-tanganmu yang terlatih. Disinilah terhampar jurang pemahaman, pemisah yang luas dan berbahaya antara sekadar memiliki peralatan dengan penguasaan keterampilan yang sejati. Banyak orang menimbun perbekalan yang bahkan belum pernah mereka buka kotaknya. Seluruh strategi bertahan hidup mereka tak lebih dari sekadar catatan transaksi. Kesiapan sejati itu tak mencolok. Ia sistematis. Itu adalah individu yang berdedikasi mengasah kemampuannya di halaman rumahnya sendiri. Bukan hanya beberapa jam, melainkan secara konsisten setiap akhir pekan. Mereka tidak hanya membaca literatur tentang simpul. Jari-jari mereka secara aktif membentuk simpul bowline dan tautline hingga gerakannya tertanam kuat, mampu dilakukan tanpa melihat. Mereka tidak sekedar menonton video instruksional tentang menyalakan api. Mereka berlutut di lumpur, menggesek batang vero, membujuk percikan api yang rapuh menjadi nyala api yang vital, penopang kehidupan. Inilah tepatnya cara jurang pemisah itu diatasi. Bukan melalui terapi belanja, melainkan melalui proses pelaksanaan yang disengaja dan langsung. Setiap tusukan, setiap kesalahan langkah, setiap kemenangan kecil berkontribusi pada perbendaharaan pengetahuan praktis, cadangan yang akan kau akses saat keberadaanmu sendiri di ujung tanduk. Bayangkan situasi ini. Alarm darurat telah membisu. Kegelapan malam pekat diselingi suara-suara aneh yang mengganggu. Seorang individu sendirian dengan putus asa merobek wadah-wadah tersegel pabrik. Ia dikelilingi oleh peralatan terbaik yang bisa dibeli, namun tangannya gemetar tak terkendali. Ia berjuang keras mengingat denyut nadinya berdebar kencang, secara efektif membungkam setiap penalaran logis. Teror turun seperti kabut tebal, dan ia mendapati dirinya benar-benar kehilangan arah di dalamnya. Peralatan mahalnya hanya menjadi saksi bisu atas ketidaksiapan dirinya yang tidak memadai. Sementara itu, di lokasi yang berbeda, seseorang lainnya bertindak dengan ketenangan yang terukur. Mereka merasakan suara-suara mengerikan yang sama, menatap kegelapan pekat yang sama. Namun, reaksi mereka tak bisa lebih berbeda. Setiap napas adalah tindakan yang disengaja, terukur. Gerakan mereka tepat, tanpa ada yang berlebihan. Mereka mengeluarkan sistem pemurnian air mereka dan memulai tugas krusial itu. Api kecil yang tersembunyi sederhana, dinyalakan dengan cermat, menggunakan metode yang telah disempurnakan melalui ratusan percobaan. Tak ada jejak kepanikan, hanya pelaksanaan yang metodis, implementasi tak tergoyahkan dari strategi yang telah ditetapkan. Pembedah sejati bukanlah pada perkakas yang kau genggam, melainkan pada bentangan alam pikiranmu yang tak terbatas. Sebuah baja mental yang kokoh, diukir teliti oleh tempaan latihan yang tak kenal lelah tiada henti.
Pelajaran hakiki yang harus kau pahami adalah ini. Ketujuh perkakas itu mutlak adanya. Mereka adalah perangkat utama bagi kelangsungan napasmu. Namun, kaulah sang empu. Nilai sejati sebuah perkakas semata ditentukan oleh tangan yang mengendalikannya. Mengasah kemampuanmu adalah satu-satunya investasi yang menjamin balasan. Tatkala segala fondasi lain runtuh tak bersisa. Ia adalah satu-satunya milikmu yang tak dapat dicuri atau dihancurkan. Ia bersemayam, menyatu di dalam dirimu. Setiap jam yang kau curahkan untuk meraih dan menerapkan pengetahuan, itulah landasan sejati yang tak tergoyahkan. Kau ditakdirkan untuk menjelma menjadi perkakas pamungkas. Kau ditakdirkan untuk mewujudkan jawaban mutlak. Perkakas itu hanyalah penguat bagi keahlian yang telah kau asah tajam melalui disiplin diri yang keras. Intinya bukanlah siapa pembuat bilahmu, melainkan keahlianmu dalam membuatnya menunaikan fungsinya. Faktor krusial bukanlah seberapa terang obormu, melainkan kapasitas bawaanmu untuk menembus kegelapan yang merayap. Meski perlengkapan dapat membantu, tatkala dunia terjerumus dalam kekacauan, tekadmu yang tak tergoyahkan untuk bertahan adalah satu-satunya kekuatan yang sungguh-sungguh melindungimu. Bekali dirimu dengan raih pengetahuan, asah kemampuanmu, bersiaplah. Jangan biarkan panduan bertahan hidup vital lainnya terlewat begitu saja.